Sebuah rekaman video amatir akhirnya berhasil mengabadikan detik-detik Lesti bersama keluarga dan rombongan di dalam bandara. Lesti tampak didampingi orang tua dan sanak keluarga. Sempat juga berkembang kabar yang menyebut Lesti akan menuju ke Singapura selepas menjalankan ibadah umroh untuk melanjutkan pengobatan di negeri Singa. Namun sayangnya, kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kepada Lesti maupun keluarga. Halo Kak. Pak Sandi. Kak Sandi. Yes-yesan gua. Di belakang kolom. Itu. Suara teman Bang. Kalau di media sosial saya dengar ada yang pulang ke Cianjur, kan ada yang videoin kan di TikTok muncul tuh Cianjur ada lihat mobilnya Lesti katanya. Terus ada juga yang bilang umroh, banyak sih, tapi makanya saya nggak tahu juga kemana dia, karena emang dia lagi skip banget, lagi kayak pengen istirahat, nggak mau di WA-an juga dia nggak balas juga, emang dia lagi istirahat. Isu yang menyebut Lesti menjalani pengobatan di luar negeri memang santer terdengar oleh para pemburu berita. Kemungkinan tersebut bisa saja benar, mengingat Lesti menderita luka cukup parah pasca mengalami KDRT. Badan lebam-lebam, tulang rahang dan kerongkongannya bergeser, dan parahnya lagi, Lesti harus menggunakan alat penyangga leher untuk mengurangi rasa sakit yang ia derita. Tak hanya itu, Lesti juga dikabarkan terancam kehilangan suara, diduga karena dicekik Rizky Bilar, bahkan membutuhkan waktu sangat panjang untuk menjalani masa pemulihan. Separah itukah cedera yang dialami Lesti akibat kekerasan yang diduga dilakukan Bilar suaminya sendiri? Lalu bagaimana karir Lesti ke depan jika ia benar-benar kehilangan suara yang selama ini menjadi modal bekerja hingga mengantarnya menuju puncak kesuksesan? Di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Sementara dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, tim Pestkis kembali melakukan penelusuran di rumah yang selama ini ditinggali Lesti dan Bilar. Dari pantauan kami, suasana di luar rumah terlihat cukup sepi. Pagar yang menutup hunian juga terkunci rapat. Hanya ada sejumlah kendaraan berlalu lalang, serta beberapa awak media yang tak lelah melakukan peliputan. Lesti sendiri dijadwalkan menjalani pemeriksaan lagi. Tepatnya, Jumat kemarin, pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat itu diminta keterangan oleh polisi terkait laporan KDRT yang sudah naik ke tahap penyidikan. Selain Lesti, saksi yang diperiksa pun bertambah menjadi 5 orang. Bukti berupa CCTV juga sudah diamankan. Sayangnya, Rizky Bilar masih mangkir menjalani pemeriksaan. Benarkah Bilar cemas karena berpeluang menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara? Lantas di mana keberadaan Bilar saat Lesti tengah kesakitan dan dikabarkan terbang ke Tanah Suci untuk menenangkan diri? Ya, kita
mengerti lah, dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu. Tapi kan Tidak mengakui bahwa Bukan soal mengakui dan tidak mengakui. Pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Nah, ini kan dalam proses penyelidikan. Tidak mungkin saya seorang pengacara mendahului. Ya, tunggu dulu dia. Nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata di dalam BAP berubah. Kan tidak boleh ya. Saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini ya. Namun demikian untuk alasannya jelas ya sudah diberikan ke penyidik ya. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Ya, jadi nanti kita jadwalkan kembali ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Jadi kita memeriksa ayahanda dan ibunda dari saudara L ya. Ya, yang melihat atau mendengar. Ya, jadi kejadian itu kita terus mendalami siapa yang melihat dan siapa yang mendengar. Jadi kita mencari saksi-saksi yang betul-betul bisa menjadi barang bukti. Ya. Ya, untuk sementara nanti kita tanyakan lagi di penyidik karena memang untuk visum, kemudian CCTV yang sudah kita dapat, kemudian foto-foto itu mendukung untuk penyidikan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita L. Rizky Bilar kian terpojok. Ia bahkan tak punya nyali untuk keluar dari persembunyian. Diduga karena stres menghadapi tuduhan KDRT yang dilaporkan Lesti. Namun melalui sang kuasa hukum, Bilar membantah tegas telah menyakiti fisik dan hati Lesti. Ia menyebut peristiwa yang terjadi pada 28 September 2022 lalu hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Hingga Bilar berniat memperbaiki hubungan dan kembali bersatu dengan Lesti Kejora. Lantas, luluhkah hati Lesti dan bersedia menerima Bilar kembali karena rasa cintanya yang begitu besar? Atau sebaliknya, mungkinkah Lesti menutup rapat pintu maaf dan bersiap melayangkan gugatan perceraian ke pengadilan agama?